Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana caranya supaya kalian dapat teman yang baik? Ya kita harus bagaimana? Maka kalian juga harus bersikap baik ke siapa? Teman-teman. Supaya tidak dibully, tidak dibully teman-teman, maka kita tidak boleh apa kita? Kita juga tidak boleh membuli orang lain. Supaya ramah ya berarti kita juga harus ramah ke orang. Kalau ingin punya teman yang suka menolong ya kita juga harus menolong orang baik dan seterusnya. Ini artinya apa? Artinya kalian sesama teman harus apa? Saling apa? Saling menghargai. Betul. Harus saling menghargai dengan teman supaya kayak tadi ada teman yang baik, ada teman yang suka menolong, yang ramah, yang tidak suka membuli kita. Maka kita harus bagaimana selain harus saling menghargai? Saling tolong menolong. Ada lagi? Saling menghormati. Boleh. Saling menghormati. Coba tadi selain saling menghargai, saling tolong menolong, saling menghormati, supaya tidak ada yang berkelahi. Kita harus punya sifat saling apa sih dengan teman-teman? Saling apa? Sayang, menyayangi. Kalau kamu punya rasa saling menyayangi teman, kira-kira ada nggak nanti yang nakal sama temannya? Tidak. Kamu suka nggak dinakali sama temennya? Tidak. Supaya menyayangi tidak ada yang berkelahi, ya kan?
jika ada kerja kelompok, maka setiap anak harus mampu berkolaborasi dengan aktif, jangan cuma diam. Oke? Itu beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Coba kita ulang lagi. Keyakinan kelas yang pertama, harus apa kita? Rajin belajar. Terus mengerjakan segala satunya harus tepat waktu. Harus rajin sholatnya. Kemudian supaya banyak temannya, ingin punya teman yang baik, bagaimana? Saling menghormati serta saling menyayangi. Yang ketiga, ingin dapat kelas yang bersih, dulu jangan seperti ini ya. Harus bagaimana kita tadi? Harus banyak sampahnya di tempat sampah. Harus cinta akan kebersihan. Dan yang terakhir tadi ini belajar tuh yang ada kerja kelompoknya supaya bisa saling bekerja sama atau berkolaborasi dengan baik. Kalau mengerjakannya bareng-bareng kan bisa lebih cepat selesai. Nanti kita coba ya. Jadi nanti harusnya sudah tidak ada yang berkelahi lagi kan, katanya pengen punya teman yang banyak. Berarti harus saling menyayangi. Bisa? Saya ingin punya kelas yang bersih. Berarti besok lagi kalau lihat kelasnya rokokan langsung ambil bagaimana? Langsung ambil? Tidak usah nunggu waktunya piket. Wah, kelasku kotor, aku ambil sapu lagi sapu. Kelasku enggak nih. Nanti aku mau buat gambar yang bagus, mau tak kasihkan ke Bu Guru. Saya buat ini lumayan gambarnya bagus. Boleh saya tempel di belakang? Oke? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Ibu Kepala Sekolah serta guru dan rekan tenaga pendidik di SD Negeri Benar 1. Iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5A dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya besok di rumah kiamat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya sejenak untuk mengikuti pembahasan dari saya, Paula, sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Benar 1 Kota Pekalongan. Adapun yang akan saya jelaskan untuk siang hari ini yaitu mengenai budaya positif. Sebelum masuk ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan tematik, yaitu yang pertama, setuju atau tidak menurut Bapak dan Ibu? Tidak. Apakah sebuah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya. Tidak. Ada Pak Mujiman. Kenapa Pak Mujiman mengatakan tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apa? Alasannya? Alasannya tidak semua hukuman dapat mendisiplinkan. Dia akan memberi kekebalan kepada anak didik kita untuk bisa disiplin, tapi kalau diarahkan, dilatih, mungkin lebih baik daripada diberi hukuman. Kalau mau memberi hukuman ya yang edukatif. Itu pendapat dari Pak Mujiman ya. Kalau tadi Pak Topik langsung setuju. Kalau menurut Pak Topik kenapa dikatakan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Selama ini mungkin contoh dari keseharian, apakah betul hukuman yang kita berikan kepada anak itu dapat mendisiplinkan mereka? Yang hukumannya hukuman ringan atau berat, tapi ya bisa mengarah ke Pak Muji, berarti hukuman yang mendidik untuk Pak anak supaya tahu itu apa salah. Hukuman yang berat dan ringan.
Yang berat itu ya seperti apa? Ya benar, misalnya kadang ada anak Jawa itu hukuman berat itu kadang dijawel, ada yang di Berarti apa ya, fisiknya. ya fisik. Kalau sekarang hukuman ringan mungkin diberitahu kalau tidak membawa buku ya, tidak membawa buku misalnya, tidak membawa buku atau mengerjakan PR kan dikasih hukuman misalnya untuk mengerjakan di luar kelas atau bisa berdiri di depan. Kalau menurut saya, kalau tidak dikasih hukuman seperti itu, anak tidak tahu mana yang harusnya dia kerjakan, nanti akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Terima kasih untuk tanggapan yang mulia. Di sini kita akan belajar apa benar sih selama ini yang kita lakukan dengan memberikan hukuman kepada anak. Apakah itu betul dapat mendisiplinkan mereka, atau ada beberapa anak yang walaupun sudah diberi hukuman tetap saja melakukan hal yang sama berulang kali. Adapun topik yang akan saya bahas hari ini tentang yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada juga ranking kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi di sini tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah. Kemudian juga penerapan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya apa sih itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Makna dari kata itu berkorelasi dengan disiplin diri, di mana membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan dengan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin seringkali berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu berarti kayak tadi, saya kan bawa buku harus bawa buku, itu hanya untuk patuh saja. Sebenarnya arti disiplin sendiri adalah belajar. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba tentang paradigma, bagaimana kita mengubah pemikiran kita tentang disiplin. Kita terkadang kan menyuruh minta anak supaya berubah sesuai dengan cara kita asal. Kamu tidak boleh seperti itu, kamu tuh harusnya seperti ini. Nah, sebenarnya kita tidak bisa mengubah mereka mengikuti cara kita, karena setiap anak punya pikirannya sendiri-sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita melihat anak berbuat buruk, kamu itu salah. Padahal setiap apapun yang mereka lakukan sebenarnya mereka pernah tujuan. Misal di dalam kelas mereka kita sedang kemudian mereka asik sendiri ngobrol dengan temannya. Itu tidak tanpa tujuan. Tujuan mereka bisa saja karena saya mungkin ingin senang-senang dengan temannya. Jadi setiap apa yang mereka lakukan, anak-anak kita lakukan itu sebenarnya ada tujuan tertentu. Kemudian di sini juga bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Kita maunya seperti apa? Itu kita sendiri yang menentukan. Kemudian pemaksaan pada saat suatu bujukan gagal. Bisa kita membujukan. Jangan seperti itu ya, Dek. Besok lagi harusnya seperti ini. Ternyata kita sudah melakukan pembujukan pun, anak-anak tetap melakukan hal itu karena mereka tidak tahu alasannya apa sih. Kemudian tentang berpikir menang atau kalah, yang harusnya kita ubah menjadi menang dan terus menang. Jadi bukan saya kalah, tapi saya adalah menang. Misal dalam satu pertandingan, kamu bukan kalah, kamu sudah menang, kamu sudah menampilkan sesuatu yang terbaik, kamu sudah berjuang untuk diri kamu, itu berarti artinya kamu sudah menang, bukan kalah. Saya lanjut tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Karena pada dasarnya setiap individu itu berbuat sesuatu ada tujuannya sesuai dengan pendapat dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Kemudian juga mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan serta adanya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia yang sekarang kita mulai pelajari tentang kurikulum merdeka, di mana menciptakan profil pelajaran Pancasila seperti di kelas 1 dan kelas 4, yaitu yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
kemudian juga anak-anak yang mandiri, bernalar kreatif, bernalar tinggi, terus kemudian juga bernalar kritis, betul sekali Bu Yanti, terima kasih sudah betulkan. Kemudian juga berkebinekaan global, gotong royong, serta anak-anak yang kreatif. Seperti yang tadi sudah disampaikan tentang hukuman, teori motivasi perilaku manusia. Seseorang terkadang melakukan sesuatu sesuai dengan perintah hanya untuk menghindari supaya saya tidak dihukum. Nah, itu bukan termasuk motivasi internal. Jadi hanya karena ada alasan tertentu saja, bukan dari dalam dirinya, bukan dari kesadaran dirinya. Tapi akan berbeda apabila saya akan menjadi orang yang seperti ini. Oh, contohnya lagi misalkan kita dalam berkendara. Kenapa sih kita harus menggunakan helm? Kalau alasannya supaya tidak ditangkap polisi, supaya tidak ditilang, itu namanya eksternal. Jadi kadang kalau misalnya kita bepergian tidak terlalu jauh, orang-orang dengan jalan PDB, bisa bawa helm, itu berarti eksternal ya. Berarti dia tidak sadar apa sih manfaatnya, kenapa kita harus menggunakan helm saat bepergian, kenapa helm itu harus kita klik kunci, apa sih manfaatnya. Akan berbeda hasilnya jika motivasi itu timbul dari diri sendiri atau yang disebut dengan motivasi internal, yaitu tentunya untuk apa kita menggunakan helm? Keamanan. Untuk keamanan, demi keselamatan. Nah, di sini hubungannya dengan motivasi tadi adalah merdeka, di mana menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam membuat pemerintah diri sendiri. Artinya dia melakukan apa yang dilakukan itu atas kesadarannya sendiri, tanpa ada yang memotivasi, tanpa ada alasan yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Itu yang kita harapkan anak-anak di sekolah kita, didik kita bisa melakukan hal itu. Kalau tadi kan tidak membawa buku, tidak berbuku kemudian diberi hukuman, tapi tidak akan mengubah hal itu. Terkadang tetap aja akan ada yang melakukan hal yang sama. Akan berbeda jika hasilnya saya sekolah, artinya saya mau belajar. Saya harus bawa apa untuk bisa belajar? Bawa sumber belajar. Setelah saya bawa sumber belajar, apa yang harus saya gunakan untuk mencatat sumber belajar saya? Otomatis seperti itu hubungannya dengan motivasi internal dan eksternal. Terus beberapa dari antara kita juga pasti pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak yang sudah memberikan hasil yang terbaik dengan memberikan penghargaan. Contoh, ada anak-anak yang melakukan sesuatu yang baik, kemudian kita berikan stiker atau berikan aplaus atau berikan tepuk tangan ke mereka. Ternyata melakukan hal itu pun kurang bermanfaat untuk anak-anak. Kadang-kadang anak-anak hanya ingin supaya ditutupi, supaya kalau saya misalkan melakukan kebaikan ini nanti saya dapat hadiahnya. Kalau misalkan ini nanti guru suka dengan saya. Setelah gurunya ganti, bisa jadi dia tidak melakukan hal yang baik itu seterusnya. Kenapa? Bisa menurunkan kualitas seseorang. Selain itu juga bisa mematikan kreativitas serta mengurangi motivasi intrinsik dari seseorang. Karena dia sudah pernah mendapatkan penghargaan, sudah selesai. Atau ada juga, saya kalau misalkan hadiahnya cuma seperti itu, saya juga bisa beli sedikit. Penghargaan itu juga kurang pas apabila kita gunakan untuk menciptakan suatu budaya disiplin di sekolah kita. Di sini ada beberapa macam tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, seperti tadi. Mungkin ada yang sudah bisa menyampaikan apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi itu konsekuensi menurut saya itu dari kesepakatan bersama biasanya dengan perjanjian murid sebelumnya. Kalau hukuman kan itu tergantung punishment kita tidak itu melanggar apa. Kalau menurut saya gitu. Oke, terima kasih. Bagus sekali Pak Tito. Hukuman dengan konsekuensi itu berbedanya. Kalau konsekuensi itu dibuat seperti hukuman cuma karena sudah ada perjanjian di awal. Misal, oke, jika tidak mengerjakan PR 1 kali, maka kamu akan mendapatkan
tugas tambahan ini. Menyapu halaman. Bisa menyapu halaman. Itu namanya konsekuensi. Berbeda lagi kalau misalkan tidak ada kesepakatan, tiba-tiba kamu tidak mau mengerjakan PR, nanti kamu berdiri di depan. Ke depan. Ya, ke depan. Itu adalah Nggak usah diberi maju. Ke depan. karena maju itu ke depan nih Pak. Terima kasih untuk koreksinya Pak Muniwan. Ini beberapa tadi tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman itu bisa menyakitkan untuk anak, karena kadang-kadang hukuman itu bisa berupa fisik, ada yang maju ke depan, saya juga itu juga karena mental juga karena dia malu berdiri di depan. Oh itu Pak Taufik malah belum apa-apa udah gagal tangannya, itu kenapa Pak? Ngapain? Tansinya itu. Ya, bila dengan konsekuensi itu adalah dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya apabila dia melakukan suatu kesalahan. Oh, saya tahu dengan saya melanggar ini, berarti nanti hukumannya adalah ini. Tapi untuk hukuman berikutnya yaitu bisa membuat sakit, ada rasa sakit. Beda dengan konsekuensi itu hanya sebentar saja. Yang penting saya tidak berhukumannya, yang penting saya tidak mengerjakan PR, nyapu selesai. Tapi jika hukuman, biasanya waktunya, ngambar atau coba kenapa mau bertanya? Dia akan merasakan rasa itu lebih lama dibanding dengan berupa konsekuensi. Untuk hukuman dipaksa, kita memaksa mereka. Itu hukuman kamu, harus kamu kerjakan. Tapi berbeda dengan kalau misalkan konsekuensi, kita menghargai anak supaya melakukan disiplin. Kemudian ada juga sebutan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri apabila kita menghukum. Berbeda dengan konsekuensi, yaitu mendorong anak supaya dia bisa menyesuaikan dirinya. Dia tahu apa akibat yang dia lakukan karena sudah paham dengan aturan yang ada sebelumnya. Ini supaya tidak ngantuk. Ada yang mau? Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan dulu. Langsung nih. Yuk, gas. Tangan, oh suka hati bilang senang. Oke, nanti saya coba. Ya aja itu. Oke, ya coba saya berarti nanti yang itu Pak Budiman. Oke. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, dilanjut aja tentang diperkenalkan suatu cara baru. Jadi bagaimana cara kita mendisiplinkan anak itu tidak melalui hukuman, tidak juga melalui konsekuensi, tetapi melalui restitusi. Kembali itu si direstur kembali. Yang itu mengerjakan MM mungkin yang sudah selang, kemudian sudah melewati restitusi ya sih, sudah ya. Karena kita juga restitusi itu adalah sebuah pilihan, di mana bisa memberikan penguatan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian di sini korban akan mendapatkan gantinya. Selain itu, maksudnya korban akan mendapatkan ganti itu seperti ini. Apabila terjadi suatu peristiwa antara dua anak, misalkan satunya diusir oleh teman yang satu, maka yang menjadi korban yang diusir sama temannya itu nanti akan mendapatkan ganti yang akhirnya membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya, murid akan mendapatkan penguatan, kemudian masalah juga bisa terpecahkan, dan serta memperbaiki anak untuk belajar bertanggung jawab dengan sikapnya serta fokus pada pemecahan masalah. Jadi bukan hanya bagaimana anak itu nurut dengan aturan yang ada. Anak awalnya kan hanya nurut supaya tidak ada hukuman, atau murid itu hanya menghormati ada aturannya seperti itu nggak boleh. Nanti kalau saya melakukan ini nanti maunya itu kan berarti kan konsekuensi ya. Sebenarnya apa itu restitusi? Restitusi yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok belajar dengan karakter yang lebih kuat. Adapun
Adapun ciri-cirinya bukan untuk menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian juga untuk memperbaiki hubungan, adanya tawaran bukan sebuah paksaan. Kemudian juga menuntun untuk melihat ke diri sendiri, mencari kebutuhan dasar mereka. Kemudian juga untuk mencari cara yang terbaik untuk memperbaiki setiap ada masalah. Kemudian memfokuskan pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian untuk memberikan murid yang tadinya berbuat salah bisa kembali ke kelompoknya dengan memperbaiki diri dan diterima di kelompoknya. Seperti tadi di sini coba, mengapa kita tidak membuat peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan? Kalau ini dicontohkan kita di lingkungan, jadi bukan cuma di kelas, mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara? Itu bukan karena kita takut ditilang, tapi karena untuk keselamatan kita sendiri. Kenapa kita menggunakan peraturan 3M? Kenapa harus menggunakan masker? Kenapa harus mencuci tangan? Kenapa menjaga jarak? Alasannya pasti ada. Alasannya menurut Pak Topik. Ya nggak kena corona. Supaya tidak. Kemudian Alasan apa itu? Alasan apa? 3M. Pertama, Memakai masker. mengapa harus memakai masker? Biar wajah juga kelihatan. Biar wajahnya. Kalau di jalan tamanan ya ada masker. Oh, dulu jangan ketampanan. Siapa tahu belum busuk giginya nggak tahu. Seperti kamu ya. Ini. Siapa tahu dia pakai masker bibirnya sebelum. Iya. Oh, dari alasan. Berarti kan ada motivasi dari ini. Kenapa saya menggunakan masker? Oh, supaya saya terlihat lebih. Oh, kata Pak Topik kenapa menggunakan masker? Alasannya adalah supaya Pak Topik terlihat lebih tampan. Tapi karena di sini dihubungkan dengan cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, berarti bukan masalah saya pakai masker menjaga jarak jadi kelihatan tampan dong Pak. Bukan. Penyakit apa? Supaya iya penyakit supaya tidak terkena penyakit. Itu juga. Jadi bukan supaya tampan gitu. Bukan buat terkena penyakit, menghirup penyakit. Bukan Kalau terkena kan tangan, kalau ini hanya ditutup. Karena tergantung penyakitnya. Ada penyakit yang memang peredarannya melalui udara yang kita hirup melalui sistem pernapasan, atau bisa juga melalui penyakit yang melalui sentuhan. Tapi orang boleh. Sekarang kita akan masuk ke tentang keyakinan kelas. Selama ini saya yakin setiap kelas adanya adalah peraturan kelas, tata tertib kelas. Berikut beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas untuk menciptakan budaya positif melalui sebuah keyakinan. Jika awalnya kan kita hanya membuat peraturan supaya datang tepat waktu, menggunakan pakaian seragam, kemudian juga harus menghormati guru, mengerjakan tugas. Ternyata hal seperti itu masih sering saja membuat anak-anak didik kita tidak melakukan sesuatu itu sesuai dengan peraturan yang ada. Sebelumnya saya pernah membuat keyakinan kelas dengan anak didik saya, yaitu caranya dengan membagikan kertas ke anak-anak seperti ini. Setiap anak saya berikan kertas, kemudian mereka bebas menulis dari pertanyaan yang saya sampaikan. Karena kita akan mengubah pemikiran kita tentang peraturan, karena ternyata tadi peraturan itu hanya membuat anak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Nanti saya dapat hukum. Kalau saya tidak mengikuti aturannya, nanti saya dapat hukumannya seperti ini. Nah, itu yang akan kita ubah itu dengan melalui keyakinan kelas. Adapun cara yang saya lakukan dengan membagikan kertas ke anak-anak, kemudian kita bertanya ke mereka, apa yang kalian inginkan? Kalian ingin jadi anak seperti apa sih? Mungkin anak-anak akan jawab, saya ingin jadi anak yang soleh. Kemarin ada yang seperti itu. Saya ingin jadi anak yang disiplin. Saya ingin
anak yang baik. Kemudian saya tanyakan lagi, kalau kamu jadi anak yang soleh, apa yang harus kamu lakukan? Ngaji, rajin sholat. Kemudian kalau saya jadi anak yang disiplin harus bagaimana mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu. Di sini ada yang sudah saya rangkum, yaitu kalau ingin jadi anak yang soleh ya kita coba dengan sholat lima waktu, kemudian melakukannya dengan khusyuk, saat berdoa juga tidak bercanda. Itu yang namanya anak soleh, anak yang baik. Kemudian tadi saya ingin jadi anak yang baik, guru. Bagaimana caranya supaya kalian jadi anak yang baik? Jadi di dalam keyakinan kelas tidak tulis ingin menjadi anak yang baik, tapi bagaimana supaya anak itu tahu saya ingin jadi anak yang baik, saya harus bagaimana? Oh, saya harus punya sikap peduli dengan teman-temannya. Saya harus menghormati teman-teman yang lain, harus menghargai, tolong menolong juga. Itu yang dikatakan sebagai anak yang baik. Terus tadi juga seperti disiplin, kita bisa mulai dari dia jujur, kemudian ada juga mandiri, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu. Kemudian tadi waktu saya tanya juga, kamu jadi seperti apa? Saya jadi anak yang pintar. Saya tanya, supaya jadi anak yang pintar kita harus bagaimana? Ya harus rajin belajar, harus semangat dalam belajar. Kemudian di dalam pelajaran juga mereka harus aktif. Saya juga pas menyusun keyakinan kelas itu menanyakan kepada mereka pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan. Mereka berkata, saya ingin pembelajaran yang selalu ada diskusi kelompok. Artinya ini video yang saya buat waktu mengajar kelas. Itu tadi video yang saya sempat dokumentasikan saat membuat keyakinan kelas. Tujuannya adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Jadi mereka dipaksa, ayo sholat, bukan karena takut sama dunia, bukan karena takut, oh kata guru harus sholat, waktu harus sekolah, oh kata guru sholatnya harus di sekolah. Bukan, tapi karena kesadaran dari mereka, saya ingin jadi anak yang soleh, saya agama Islam, sudah waktunya sholat, artinya saya harus sholat. Tanpa kita ingatkan, tanpa kita suruh, mereka sadar dengan sendirinya. Itu yang tadi kita mulai dengan motivasi intrinsik. Kemudian apa hubungannya dari peraturan, kemudian menjadi keyakinan, menjadi lingkungan yang positif, dan akhirnya ada budaya positif di lingkungan SD Benar 1. Dari keyakinan kelas tadi, diharapkan setiap anak bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan keyakinan mereka. Tentunya kita sebagai guru mengingatkan, apakah yang mereka yakini itu betul atau salah, ya kita yang meluruskan. Harapannya nanti tercipta lingkungan yang positif. Kemudian lanjut, apa sih kenapa peraturan? Kenapa bukan peraturan saja? Kenapa tidak keyakinan kelas? Karena kalau misalkan kita contoh dari peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu dalam keyakinan kelas kita bisa masukkan sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukan cuma setiap kali kita pinjam buku harus dikembalikan ke tempatnya, tetapi tanggung jawab di sini bisa misalkan saya tugasnya menyapu hari Senin, artinya saya harus tanggung jawab membersihkan kelas pada hari itu. Kemudian kenapa di dalam aturan ada tulisan dilarang mengganggu orang lain, tidak boleh berbuat onar di kelas atau tidak boleh membuat gaduh di kelas. Dalam keyakinan kelas, artinya kita belajar menghormati orang lain. Karena dengan kita berbuat ricuh di suatu kondisi,
itu kita bisa mengganggu orang yang mengakibatkan tidak menghormati orang lain. Berarti kita tidak menghormati apa yang teman kita lakukan. Dan itu harus menjadi keyakinan setiap anak didik kita supaya mereka tahu bahwa menghormati orang lain itu penting, bukan cuma karena nggak boleh ganggu. Kenapa sih nggak boleh ganggu? Lanjut di sini ada tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, jika selama ini mungkin saya sendiri seringnya merasa saya seperti teman. Jadi setiap kali mengajar, ayolah jangan seperti itu. Ya, ternyata hal itu pun tidak tepat. Di modul yang saya pelajari di cara guru penggerak itu tidak tepat kita terapkan. Harusnya kita belajar menjadi manajer pembelajaran di kelas. 5 posisi kontrol yang pertama yaitu adalah penghukum. Selama ini mungkin apabila ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita menghukum. Ada juga posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, di mana anak-anak itu merasa bersalah. Kamu harusnya tidak seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, nanti teman kamu gimana? Itu kan berarti kita membuat mereka merasa, oh iya saya salah. Dan ternyata itu juga melakukan sebagai teman dengan mengatakan, ayolah, kemudian masa kamu tidak mau? Itu berarti kita mensucikan diri sebagai guru, sebagai teman mereka. Nah, apa dampaknya kalau misalkan seperti itu? Lama-lama anak-anak jadi tergantung dengan kita, ada rasa ketergantungan. Yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu berarti hubungannya dengan menghitung dan mengukur. Apabila anak suatu melakukan kesalahan, kemudian kita tanya, menurut kamu kalau misalkan kamu melakukan hal itu salah, kamu tahu nggak hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Itu berarti kita sebagai pemantau, dan ternyata itu tetap tidak bisa mendisiplinkan anak. Berbeda dengan yang terakhir yaitu kita belajar memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kemudian juga kita mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu, tapi saya sebagai guru, kita sebagai guru juga pasti pernah melakukan hal yang sama, pernah berbuat salah. Tapi apakah dengan berbuat salah akhirnya kita menjadi orang yang tidak baik? Kan tidak seperti itu. Bagaimana kita memperbaiki diri? Oh, tadi saya salah. Betul, harusnya saya bagaimana? Nah, ini yang diajarkan di posisi kontrol sebagai manajer, dengan menguatkan pribadi mereka, kemudian juga meletakkan diri mereka sebagai individu yang positif. Kemudian kita juga mencari penyelesaian dari setiap masalah yang mereka hadapi. Apabila kita berkesalahan, kita tanya, apa yang harusnya kita lakukan untuk memperbaiki hal itu supaya hal tersebut tidak diulangi kembali. Itu posisi kita sebagai manajer. Di sini ada beberapa contoh pernyataan yang bisa dilakukan sebagai posisi kontrol. Apabila kita sering berkata, saya kecewa sekali dengan kamu, itu artinya kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Karena mereka bersalah, oh iya, sudah membuat kecewa. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu artinya kita menghukum mereka, seolah-olah apapun yang mereka lakukan adalah salah. Padahal pasti ada saja benar sisi benar yang mereka lakukan. Kemudian kita kadang juga mengatakan, ayolah demi ibu, ayo seperti saya ya. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai mandiri. Kemudian sebagai pemantau, apa yang kamu dapatkan, menggunakan stiker apabila melakukan kebaikan, atau mendapat hukuman apabila melakukan kesalahan, itu kita yang memposisikan diri sebagai pemantau. Akan berbeda jika kita tadi sebagai manajer, yaitu kita akan mengatakan seperti ini kepada anak-anak kita yang sudah melakukan kesalahan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal itu? Itu yang kita butuhkan sekarang supaya tercipta budaya positif di lingkungan kita. Ini tentang segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah yang dapat kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas, dengan guru mengatakan bahwa apabila mereka berbuat salah itu adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi, yang dimana kita juga sebagai bapak ibu juga pastinya pernah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Apabila seseorang itu melakukan kesalahan, kita pasti tahu kenapa kamu bisa melakukan kesalahan, alasannya apa. Itu
tentang validasi kebutuhan, kemudian juga menanyakan keyakinan. Menurut kamu, jika kamu melakukan kesalahan itu dari kesepakatan yang kita lakukan, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal itu? Itu tentang segitiga restitusi. Saya di sini pernah ada tugas pembuatan untuk penerapan segitiga restitusi. Ini pasti biasanya kadang ada anak-anak yang cerita kalau ke kantor, waduh, setelah dia kejadian seperti ini Bu. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan beberapa langkah. Ini kebetulan pas saya dapat tugas, tadinya saya pikir saya memarah kasus apa, tapi tiba-tiba tidak sengaja anak masuk terus dapat laporan seperti ini, langsung saya buatkan video. Saya minta anak mengulangi kejadiannya tadi bagaimana yang Mas Yendra didorong pada saat mau sujud, dia didorong sama laporan saya, kemudian saya manggil yang laporan Mas Yendranya karena di sini Mas Yendra didorong. Kemudian saya panggil Salman, saya tanya apakah itu benar? Iya. Kemudian saya melakukan stabilitas identitas dengan cara saya menanyakan apakah dengan mendorong teman saat sholat itu kita sudah melakukan hal yang benar.
ternyata kan dia sadar bahwa itu salah. Kemudian saya tanya, kenapa melakukan hal itu? Bercanda. Seperti yang tadi dikatakan, apapun yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa sih mereka nakal kita? Kenapa waktu itu sama mendorongnya? Dan ternyata alasannya hanya bercanda. Saya tanya lagi, menurut kamu apakah saat sholat bercanda itu diperbolehkan? Karena sebenarnya kita bercanda itu boleh, benar ya sih? Kita boleh bercanda, asik kita bercanda dengan temannya, kita bisa bercanda, guyu-guyu itu. Tapi harus diperhatikan waktunya kapan kita boleh bercanda dan kapan waktunya kita harus serius. Terus prinsipnya bagaimana? Jadi saya tidak cuma ngomong apa biasanya kita, cuma sesuatu cuma bermain nih, karena kita di sini menyelesaikan dengan bagaimana aku berpikir, oh iya, tapi saya salah. Saya bercanda pada saat sholat, artinya saya tidak menghormati teman saya yang sedang beribadah. Saya harus bagaimana? Nah, dari permasalahan dia harus minta maaf dan kemudian berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut. Itu tentang segitiga restitusi. Harapannya setelah pembahasan dari budaya positif ini, kita semua di SD Negeri Benar 1 bisa menerapkan hal tersebut ke anak-anak kita bila ada kasus. Jadi kita tidak cuma menghukum, jangan menghukum kalau bisa. Ataupun di kelas suruh janjiannya apa? Kalau tidak mengerjakan PR denda ya. Janjiannya apa? Tidak mengerjakan PR berarti kamu harusnya bu, tidak seperti itu. Tapi kita mencoba memberikan bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik anak supaya mereka itu sadar dengan dirinya, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka harus melakukan tanggung jawabnya, apa yang sebenarnya mereka inginkan sih di sekolah. Nah, melalui pembelajaran ini supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang positif di Bendera 1, anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang jauh lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga akhlak mulia dan mandiri, ada gotong royong, kebinekaan tunggal, kreatif, serta bernalar kritis. Di sini ada refleksi, mungkin hal baru apa yang membuat paradigma saya dan yang saya dapatkan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan, apa yang setelah saya sampaikan ini, kira-kira ada sedikit perubahan, mungkin pandangannya tentang bagaimana kita bersikap dalam hukum, konsekuensi atau restitusi yang terbaik. Monggo, Pak Rizka. Yang saya petik di pelajaran ini bahwa peraturan itu memang perlu dibuat, tapi yang lebih baik lagi adalah peraturan itu akan menjadi suatu keyakinan bahwa peraturan itu adalah suatu hal yang baik yang perlu kita selalu laksanakan. Terima kasih Pak Rizka, betul sekali. Yang kita penting bukan peraturannya saja, tapi mereka tahu kenapa ada peraturan itu yang lebih penting. Jadi bukan peraturannya apa, tapi mengapa itu ada, apa sih manfaatnya, supaya mereka bisa melakukan segala sesuatunya dengan kesadaran ini. Di sini juga ada peran apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Tadi kan ada 5 peran. Aku yang lebih memilih sebagai teman, manajer, pemantau, teman. Yang lebih baik adalah dengan manajer. Ya, sekali. Saya akan menjadi amal seperti apa setelah mengikuti itu. Kira-kira dari Bapak Ibu Guru setelah mengikuti pembahasan saya ini, mungkin ada yang disampaikan kalau selama ini mungkin saya salah dengan memberikan denda, mungkin dengan memberikan hukuman. Kamu berdiri di depan. Coba mungkin dari pembinaan menyampaikan dari pelajaran dari iman yang disampaikan. Kira-kira kamu berdiri saya ingin jadi yang Selama ini memang saya kadang melakukan hubungan berduit, dan dari modul ini setelah Bu Holifah menyampaikan tentang keyakinan, saya mulai menyadari, oh ternyata penyakit penting untuk anak menimbulkan atau memunculkan sikap menyadari untuk melakukan yang penting atau melakukan yang apa yang itu ya yang harus dilakukan, dan memotivasi anak untuk berbuat lebih baik lagi.
Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Sudah jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau masih ada kekurangan. Terima kasih. Nama saya Sheryl, kelas 5, SD 91. Saya tadi membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan bersama saya bersama Ibu Alfa dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriano Putra Sutanto, kelas 5A. Saya sekolah di SD Negeri 01. Hari ini saya senang sekali bersama Ibu Guru Khalifah dan teman-teman. Hari ini tadi saya membuat keyakinan kelas dan kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Pangesti, salah satu guru di SD Negeri Benar 1. Setelah mengikuti pembahasan dari Ibu Khalifah selaku calon guru penggerak angkatan 6, saya akan menerapkan budaya positif yang ada di kelas saya. Sebelumnya saya mencoba menerapkan peraturan kelas, membuat peraturan kelas di kelas saya. Saya akan mencoba melakukan budaya positif dari pemaparan Ibu Khalifah, sehingga tercipta rasa tanggung jawab yang lebih baik untuk mewujudkan pelajar Pancasila di kelas saya melalui keyakinan kelas yang saya buat nantinya bersama dengan anak-anak di kelas saya. Semoga terbentuk rasa tanggung jawab dan terwujud karakter dari setiap anak di kelas saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkon, guru BCMK di SD Negeri Bendang 1. Setelah kemarin saya mendapatkan ilmu dari Ibu Khalifah tentang anak didik, yang intinya bahwa peraturan di dalam di sekolah maupun dimanapun itu memang harus dibuat, karena itu suatu kebijakan, suatu tatanan yang perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menanamkan keyakinan kepada anak didik bahwa peraturan atau aturan yang dibuat itu memang seharusnya dilaksanakan karena untuk diri sendiri. Kalau kita selaku orang yang dewasa memang biasanya mudah untuk ngomong, tetapi hal ini apabila dijatuhkan pada anak itu memang agak berat. Makanya timbullah kemarin bahasanya ada hukuman dan hadiah, punishment maupun peluk. Itu aja. Kemudian apa yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.